Yang pertama kali terbesit dalam pikiranku ketika lulus sekolah adalah mencari kampus yang benar-benar berkualitas tanpa harus jauh-jauh ke kota besar, apalagi sampai ke luar negeri. Karena bagiku, melanjutkan pendidikan adalah memperluas cakrawala berpikir, menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang kumiliki saat ini. Lebih dari itu, aku juga ingin menemukan kampus yang tenang, dekat dengan tempat-tempat wisata, ruang publik, bertemu dengan sahabat-sahabat baru, suasana baru, sarana yang lengkap, serta berbagai ilmu yang kuperoleh yang tak hanya kudapat dari perkuliahan. Tak kusangka dalam beberapa tahun aku sudah singgah di kampus ini. Dari cerita kakak tingkatku yang sudah lulus dan sukses, aku pun yakin akan menyusul mereka dan tetap belajar semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita. Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SA, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A /DPT /1 /69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30/1993. Semenjak itulah, kampus ini memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan.
menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSBU, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Univet Bantara Sukoharjo menghendaki para sarjana lulusannya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa, negara, dan pembangunan. Untuk itulah, para mahasiswa dibekali berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dengan berbagai program studi pilihan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Fakultas Teknik. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Pertanian. Fakultas Ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Serta program Pasca Sarjana. Guna menunjang prestasi mahasiswa, Univet Bantara dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan minat dan bakatnya melalui berbagai organisasi mahasiswa atau ormawa.
Faith Bantara Sukoharjo, Smart Choice University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam pendidikan. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora, beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dosen Pembimbing Mata Kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, Bapak Dr. Andes Ismail, Magister Pendidikan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu penguji ujian seminar pendidikan profesi guru, serta para audiens sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Astuti. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara, dengan nomor induk mahasiswa 2321514018. Bapak Ibu dosen yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian seminar pendidikan profesi guru saya mengenai identifikasi diri. Identifikasi diri ada 3, visi pribadi pendidikan Indonesia, visi pribadi sebagai calon guru, dan hal yang dilakukan untuk mencapai visi pribadi. Visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, mewujudkan pendidikan yang berkualitas, karena setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjukkan potensi yang dimiliki dan berperan serta untuk masa depannya. Visi pribadi sebagai calon guru. Visi pribadi saya sebagai calon guru ada 3. Menjadi guru BK yang profesional, inspiratif, dan inovatif. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi pribadi. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri agar menjadi guru profesional dengan mengikuti program pendidikan profesi guru ini, dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dengan mengikuti pelatihan ataupun workshop. Yang kedua, menjadi role model yang positif bagi peserta didik, memberikan apresiasi atas usaha dan prestasi peserta didik. Dan yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran yang menarik, mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemaparan yang kedua mengenai mata kuliah yang saya pelajari selama proses PPG Prajabatan Gelombang 1. Saya telah mempelajari 12 mata kuliah di semester 1 dan di semester 2 ini. Di semester 1, mata kuliah yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi, praktik pengalaman lapangan 1, prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif 1, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Di semester 2, mata kuliah yang saya pelajari, yang pertama, pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, pembelajaran sosial emosional, praktik pengalaman lapangan 2, prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif 2, proyek kepemimpinan, dan seminar pendidikan profesi guru. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, setelah mengikuti kegiatan kuliah pendidikan profesi guru PPG Prajabatan dari semester 1 dan 2, saya mempelajari berbagai mata kuliah yang saya pelajari. Seluruh mata kuliah yang telah dipelajari direfleksikan pada seminar PPG ini. Pembelajaran dalam pendidikan profesi guru ini dibangun melalui alur merdeka, di mana setiap topik diberikan berbagai kegiatan yang mengasah kemampuan dalam berpikir kritis, berkolaborasi, kemudian mendemonstrasikan, mengkoneksikan,
serta merealisasikan aksi nyata. Banyak hal yang saya dapatkan dari berbagai pengalaman mata kuliah yang saya pelajari. Menurut saya, seluruh mata kuliah memberikan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang berarti dan bermakna bagi saya. Berdasarkan berbagai refleksi dari mata kuliah tersebut, terdapat mata kuliah yang memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 untuk bimbingan dan konseling. Pada praktik pengalaman lapangan 2 membahas 2 topik. Topik yang pertama membahas mengenai layanan dasar. Terdapat bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Topik yang kedua membahas mengenai layanan responsif, yakni konseling kelompok dan konseling individu. Praktik pengalaman lapangan 1 dan 2, saya bersama kelompok ditempatkan di sekolah mitra, yakni di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Pengalaman yang saya peroleh dari praktik pengalaman lapangan 2 yang saya alami sebagai mahasiswa praktikan di antaranya. Yang pertama, interaksi dengan peserta didik. Melalui kegiatan PPL ini, saya selaku mahasiswa praktikan berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan peserta didik. Pengalaman ini membuat saya mendapatkan banyak hal. Saya dapat memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik di sekolah. Yang kedua, mengembangkan perangkat ajar dan materi layanan. Selama PPL, saya sebagai mahasiswa praktikan terlibat dalam merancang pembelajaran perangkat ajar yang akan dikembangkan melalui materi layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pengalaman ini membantu saya untuk menjadi pribadi lebih kreatif dan terampil dalam menyusun rencana pembelajaran yang menarik dan bermakna. Yang ketiga, memberikan pembelajaran secara nyata. Melalui PPL 2 ini, saya dapat merasakan secara langsung bagaimana menjadi seorang guru. Bisa mengajar di kelas secara nyata, menjadi seorang konselor untuk menangani permasalahan, dan bisa menyampaikan pembelajaran. Yang keempat, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Saya dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan guru maupun staf sekolah. Pada pelaksanaan PPL 2 ini memberikan kesempatan kepada saya untuk membangun hubungan yang erat dengan peserta didik maupun dengan warga sekolah. Berkolaborasi dengan rekan guru BK untuk menangani masalah dari peserta didik di ruang BK, maupun memberikan layanan dasar maupun layanan responsif kepada peserta didik. Dan yang terakhir, refleksi dan pengembangan diri. Dalam PPL 2 ini memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan refleksi secara teratur, yang mana refleksi ini dapat mengevaluasi kekurangan saya dan bisa saya perbaiki ke depannya. Dengan adanya PPL 2 ini mampu dan memberikan pengembangan diri untuk saya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya membahas mengenai artefak. Selama pelaksanaan praktik pengalaman lapangan 2, saya melaksanakan layanan dasar dan layanan responsif. Layanan dasar terdiri dari bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Layanan responsif terdiri dari konseling kelompok dan konseling individu. Adapun layanan tersebut sudah saya laksanakan, sudah saya rekam, dan sudah saya upload di YouTube saya. Dan mengenai link sudah saya cantumkan dalam video.
Pemaparan selanjutnya mengenai desain pembelajaran atau desain layanan. Identifikasi. Mata pelajaran bimbingan dan konseling fase D kelas 9. Tema memilih sekolah lanjutan setelah SMP. Capaian layanan. Peserta didik dapat merencanakan sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Yang kedua, alur tahapan layanan. Ada 5. Yang pertama, asesmen. Mahasiswa praktikan melakukan asesmen BK dengan menggunakan angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Yang kedua, merancang RPL. Mahasiswa merancang RPL yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dari hasil AKPD. Yang ketiga, pelaksanaan layanan. Layanan yang diberikan adalah layanan dasar berupa bimbingan klasikal. Evaluasi yang diberikan adalah evaluasi hasil dan evaluasi proses. Mengenai rencana tindak lanjut yang diberikan adalah bimbingan kelompok bagi peserta didik yang belum paham terkait materi memilih sekolah lanjutan setelah SMP. Selanjutnya, modul ajar ataupun RPL sudah saya sertakan link tersebut. Perangkat layanan. Yang pertama, lembar kerja peserta didik, ada leaflet, ada media interaktif, PowerPoint, dan yang terakhir, lembar evaluasi. Pemaparan selanjutnya yakni mengenai desain layanan. Salah satu media yang saya kembangkan adalah media interaktif menggunakan PowerPoint. Media ini diharapkan mampu membuat peserta didik lebih antusias dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Oke, soal yang pertama. Sekolah negeri yang lebih banyak praktik daripada teori adalah sekolah lanjutan dari mana? Benar ya. Terus soal yang kedua. Apa? Ada yang jawabannya lainnya? Ada yang jawaban selain sekolah? SMA? Kalau SMA berarti kurang tepat. Jawabannya berarti apa? Oke, benar. Terus soal yang ketiga. Apa? Oke. Masuk ke soal keempat. Apa? Terakhir. Banyak? Benar ya? Oke, jadi soal ini tadi cuma kuis untuk anak-anak tadi yang sudah membahas tentang materi memilih sekolah. Desain layanan yang kedua dari saya memilih menggunakan leaflet. Leaflet memilih sekolah lanjutan setelah SMP merupakan salah satu media informasi untuk membantu peserta didik memperoleh informasi mengenai sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Desain leaflet saya berisi mengenai pengertian dari sekolah lanjutan, mengenai pengertian sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan,
adanya madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruhan, mengenai perbedaan-perbedaan, mengenai jurusan yang ada dalam sekolah-sekolah tersebut. Dan mengenai desain leaflet dapat diakses melalui link Google Drive. Link sudah saya cantumkan dalam video. Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya memahami pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Dengan adanya Merdeka Belajar bagi peserta didik, saya berharap peserta didik tidak hanya unggul dalam intelektualnya, tetapi juga unggul dalam kepribadiannya, dengan mempertahankan nilai-nilai luhur dan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun untuk warga sekolah dan lingkungan sekitar. Pemaparan selanjutnya mengenai rencana tindak lanjut. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Dan yang ketiga, membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik antara guru, peserta didik, maupun orang tua. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pelatihan dan workshop. Hal ini dapat membantu saya sebagai guru untuk memberikan layanan dan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pemaparan mengenai ujian seminar pendidikan profesi guru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.